Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dalam latihan fisika pada chapter 4. Kita masih melanjutkan pembahasan soal-soal pada induksi elektromagnetik. Semoga kita selalu diberikan nikmat kesehatan dan kekuatan, juga keluarga kita, sehingga kita dapat melakukan kegiatan sehari-hari dengan baik. Semoga paparan video ini dapat membantu dan mempermudah belajar dalam menyelesaikan persoalan pada induksi elektromagnetik. Kita lihat pada soal nomor 1, tongkat konduktor yang panjangnya 1 meter diputar dengan kecepatan sudut 10 radian per sekon di dalam medan magnet 0,1 Tesla. Sumbu putaran tersebut melalui salah satu ujung tongkat dan sejajar dengan salah satu ujung tongkat, dan sejajar arahnya dengan garis-garis medan magnet di atas. GGL terinduksi antara kedua ujung tongkat dalam volt berapa besarnya. Kita lihat ilustrasinya yang diketahui dalam soal ini. Ilustrasinya begini. Ini adalah bentuk tongkat yang diputar. Kemudian ada rangkaian satu lagi, adalah rangkaian hambatannya diputar. Maka dengan demikian B-nya memasuki bidang. Maka rumus yang terjadi adalah E sama dengan B PL dikuadratkan. Ini sebenarnya adalah R, karena ini merupakan jari-jari dibagi dengan T. Maka dengan demikian persamaan ini berasal dari siapa? Dari BA dibagi dengan T. Karena ini berputar kembali ke tempat semula, namanya periode. A-nya adalah PR kuadrat, maka diganti dengan PL dikuadratkan. Paham ya? T waktu, BA fluk per T laju perubahannya, maka BA A-nya adalah PL kuadrat dibagi dengan T. T-nya adalah periodenya. Maka dengan demikian seperti adalah omega dibagi dengan 2pi, kan itu. 2pi per T sama dengan omega, kan itu. Maka dengan demikian inilah persamaan yang diinginkan, sehingga GGL-nya sama dengan BP L kuadrat omega dibagi dengan 2pi. Maka 0,1 0,1 Ini pi dibagi pi 1, maka ini 0,1 dikalikan 1, panjangnya 1 meter, omeganya 10 dibagi dengan 2. Ini pi-nya sudah dibagi, pi dibagi pi 1. Maka ini 1, maka ini adalah hasilnya adalah 10 dibagi 2, karena ini hasilnya 1. 10 dibagi 2 dikalikan 0,1 adalah 0,5 volt. Berarti pi dibagi pi sudah diambil, maka omega B L kuadrat dibagi dengan 2. Ini hasilnya. Maka keseluruhannya adalah 0,5 volt. Jadi ini kalau diputar menghasilkan satu periode untuk kembali ke titik semula. Maka B pi L kuadrat dibagi periodenya. Jadi jawabannya adalah yang A. Kita lihat pada soal nomor 2. Fluk magnet yang dihasilkan oleh medan magnet B yang menembus tegak lurus permukaan seluas A adalah fluknya. Jika medan diperkecil menjadi setengah B, luasnya menjadi 2A, berapakah fluk selanjutnya yang dihasilkan dari perubahan tersebut? Seperempat fluk, setengah fluk, fluknya, kemudian 2 fluk dan 4 fluk. Maka dengan demikian B1 sama dengan B, A1 sama dengan A, fluk 1 sama dengan fluknya. B2 setengah B, A2 tetap A.
ya. A2 luasnya menjadi 2 kalinya, maafin ya, menjadi 2 kalinya ya, menjadi 2 kali dari A. Berapakah fluk 2 sebesar fluk? Sama dengan berapa fluk? Maka dengan demikian ya, fluk 1 sama dengan B1 dikalikan A1, maka fluk 1 sama dengan B dikalikan A sama dengan fluk 1 sama dengan fluknya. Ya, maka dengan demikian pada fluk 2 B2 A2, maka fluk 2 sama dengan setengah B dikalikan dengan 2A. Maka ini 2A ya. 2A maka menjadi ya, fluk 2 juga sama dengan fluknya. Maka dengan demikian soal ini tidak mengalami perubahan fluk, sehingga jawabannya adalah yang C ya. Berarti fluk 1 sama dengan fluk 2, tidak mengalami perubahan. Soal nomor 3, sebuah kawah tertutup berbentuk persegi panjang luasnya 0,02 meter kuadrat diletakkan pada bidang datar. Medan magnet seragam diberikan pada bidang tersebut dengan arah menembus ke dalam bidang secara tegak lurus atau menjauhi pembaca. Medan magnet diturunkan dengan laju tetap 2 kali 10 pangkat negatif 4 Tesla per sekon. Hambatannya 0,1 sekon. Besar dan arah arus induktansinya. Ini nilainya, ini arahnya. Kita teliti jawabannya ya. A-nya 0,02 meter kuadrat, R-nya 0,1 ohm. Berapakah I-nya? Apabila delta fluk per dt 2 kali 10 pangkat negatif 4 Tesla per sekon. Maka dengan demikian E sama dengan I dikalikan R. Sama dengan N ya. D fluk per dt, delta fluk per dt. Maka dengan demikian ya, fluknya sama dengan B kali A. Maka dengan demikian ya, I sama dengan BA dibagi R dikalikan dengan delta T. Maka ya, 2 kali 10 pangkat negatif 4 kali 0,02 dibagi 0,1 ohm. Waktunya dalam 1 detik ya. Maka dengan demikian ya, ini adalah 4 kan itu ya, 4 kali 10 pangkat negatif 6, 0,1 naik menjadi pangkat 1 menjadi 10 pangkat negatif 5. Maka 2 kali 10 pangkat negatif 5 dalam satuan ampere ya. Sehingga jawabannya kita lihat kaidah I dan B ya. Kaidah I dan B. Maka dengan demikian ya, kita lihat ya. Arusnya kita ambil demikian. Maka ya, jawabannya adalah yang D ya. Ketemunya 4 ya, bukan 2 ya. 4 kali 10 pangkat negatif 5. Maka dengan demikian kita gunakan kaidah dari tangan kanan ya. Maka B-nya memasuki bidang, maka pada bagian atas kawat ya, maka B-nya memasuki bidang ya. Maka B-nya memasuki bidang, arusnya ke kanan. Artinya berlawanan dengan jarum jam. Ya, berlawanan dengan jarum jam. Oh, searah dengan jarum jam ya. Maka akan mengambil searah jarum jam ya. Gunakan kaidah tangan kanan pada I dan B. Jadi jawabannya adalah yang D. Bukan 2 tapi 4 kali 10 pangkat negatif 5 ya. Itu pada soal nomor 3. Pada soal nomor 4. Solenoida terdiri dari 1000 lilitan. Jari-jarinya 10 cm, panjangnya 1 meter. Solenoida dialiri arus 10 ampere. Berapakah besar energi yang tersimpan pada solenoida? Kita bahas bersama-sama. N-nya 1000, L-nya 1 meter ya. Kemudian I-nya adalah 10 ampere ya. Maka dengan demikian ya,
ini adalah persamaan energinya. Setengah Li dikuadratkan. L-nya adalah mu 0 N kuadrat A dibagi dengan L. Ini adalah luasnya. Pi R kuadrat. R-nya 10 cm. Maka dengan demikian, diambil persamaan seluruhnya digabungkan mu 0 N I. Mu 0 N kuadrat. A I dikuadratkan dibagi dengan 2L. Maka dengan demikian ya, 4pi kali 10 pangkat negatif 7. 1000 dikuadratkan ya. Dikalikan pi R kuadrat 0,1 dikuadratkan. Dikalikan 10 dikuadratkan dibagi 2 dikalikan dengan 1. Maka dengan demikian ya, ketemunya adalah 2pi kali 10 pangkat negatif 1 Joule. Ya. Maka dengan demikian ya, pi kuadrat itu sama dengan 10 ya. Di sini pi kuadrat diambil harganya hampir sama dengan 10. 3,14 dikuadratkan. Ya. Hampir 10 kita ambil demikian supaya kita mengambil jawaban sesuai dengan ABCDE. Ini 10 ya. Maka dengan demikian ya, 2 kali 10 dikalikan 10 pangkat negatif 1. Maka harganya adalah 2 Joule. Jadi 3,14 dikuadratkan mendekati 10. Maka diganti 10 kali 10 pangkat negatif 1. Maka hasilnya adalah 2 Joule. Jadi jawabannya adalah yang B. Soal nomor 5. Kumparan yang hambatannya 2 ohm, induktansinya 0,02 H, dialiri persamaan arus I sama dengan 5 sin 200 T. Ya. Kuat arus induktansi maksimum ya, yang mengalir pada hambatan 8 ohm. Berapa arusnya? Maka dengan demikian kita lihat ya, L-nya adalah 0,02 H, R-nya 8 ditambah 2, 10 ohm. I-nya adalah 5 kali 10 pangkat 5 sin 200 T. I induksinya berapa? Ya, maka dengan demikian ya, kita lihat I induksi itu sama dengan GGL induksi dibagi dengan R. Maka persamaannya adalah negatif L DI per DT dari persamaan ini ya. Ini persamaannya. Maka harus diturunkan. Maka GGL induksinya ya, itu sama dengan negatif 0,02 ya. D per DT 5 kali sin 200 T. Turunan sin adalah cos ya. Maka 200 T diturunkan menjadi 200 ya. Maka 200 kali 5 adalah 1000. Maka dengan demikian ya, ini menjadi 1000 cos 200 T dikalikan 0,02 ya. Maka hasilnya adalah negatif 20 volt. Kan itu. Itu yang diinginkan dalam soal. Maka dengan demikian ini yang kita ambil ya. Maka pada waktu maksimum harganya 1, maka arus induksinya adalah 20 dibagi 10 ohm. Maka sama saja 2 ampere. Pada waktu maksimum harganya 1, ini harganya 1. Maka ini ketemunya 20. 20 dibagi 10, 2 ampere. Jadi itu cara mengerjakan pada soal nomor 5. Ya. Jadi jawabannya adalah yang C. Nah, itulah dari soal nomor 1 sampai nomor 5. Dan kesimpulan-kesimpulan yang sudah kita dapatkan bersama-sama ya. Semoga kita bisa memahami semua, karena semakin kita mengerjakan soal, semakin mudah kita menyelesaikan persoalan-persoalan pada fisika. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.